Tapi untuk memulai untuk jadi content creator yang serius itu dimulai dulu aja. Nanti dia akan menemukan oh sebenarnya gue tuh kesini ya content creatornya gitu. Balik lagi di CCTV. Coba-coba tanya Vando. Zreng. Asik ya. Oke, balik lagi ya di konten kita. Jadi CCTV ini akan membahas tentang apa yang sedang booming, nggak booming juga lah ya. Pokoknya ada pembahasan yang memang ya kalau lagi tren kita bahas, lagi tren kalau nggak ada ya udah. Nah yang sekarang ini kita ngebahasnya tuh tentang TikTok affiliate atau yang konten-konten aja ya. Gitu kita akan lihat kira-kira potensi mana nih kalian fokus di affiliate-nya atau di konten kreatornya gitu kan. Sebenarnya ini sama-sama bersinggungan sih gitu kan, tapi nanti kita akan bahas. Nah, nanti di sesi pertama akan ada fun fact. Jadi akan saya sebutkan dulu fun fact-nya apa gitu kan terhadap TikTok ini, dan kemudian nanti tim 2JJ ya kan akan bertanya gitu terhadap pertanyaan yang sudah kita lontarkan ya. Berapa ratus sekarang? Apa udah sampai 1000 ya pertanyaannya ya? Berapa guys? Udah ribuan. Udah ribuan pertanyaan ya, tapi kita saring jadi 7 hari ini ya. Karena kebanyakan ya, kita mau berapa menit gitu ya. Jadi alhamdulillah ya antusiasnya sangat banyak sekali guys. Oke, fun fact itu. Ya. Nah, sekarang kita ke fun fact pertama. Nah, TikTok adalah platform ini ya di awal dulu ya kita kita ungkap fun fact-nya. TikTok adalah salah satu platform media sosial yang saat ini sedang sangat populer di kalangan masyarakat. TikTok juga platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek dengan durasi antara 11 hingga 60 menit. Nah, tapi sekarang kalau nggak salah ada yang 3 menit juga deh. Maksimal berapa ya? Saya pernah lama kok nonton video, kayak 3-5 menit ada deh kalau nggak salah ya, nanti tinggal dicek lagi aja. Nah, pengguna TikTok dapat mengunggah berbagai jenis konten seperti video, musik, tarian, komedi, dan sebagainya. Konten yang menarik dan kreatif dapat memperoleh banyak perhatian dan pengikut di TikTok. Ya, jadi kan sekarang TikToknya video di TikTok tuh udah macam-macam banget ya. Ada yang potongan dari YouTube-nya juga gitu kan. Ada yang memang original dari kita sendiri gitu, atau nge-stitch kalau nggak salah ya, nge-stitch video orang lain untuk kita react mungkin gitu. Ini TikTok bagus sih. Kemudian TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial tercepat yang berkembang. Dan pada tahun 2021 telah mencapai lebih dari 1 miliar guys. Oke, mungkin sekarang udah 2 miliar, 3 miliar, kita nggak tahu ya. Tapi 2021 udah 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Nah, selain menjadi konten, TikTok dapat digunakan sebagai affiliate. Ya, TikTok affiliate adalah program yang dibuat TikTok sebagai strategi yang dapat menghubungkan kreator, penjual, dan seller. Program ini juga memungkinkan pengguna untuk mempromosikan atau endorse sebuah produk. Betul. TikTok affiliate memungkinkan para kreator mendapatkan penghasilan dengan memasarkan berbagai produk lewat kontennya mereka. Nah, program TikTok affiliate ini juga bisa untuk semua orang tanpa ada angka pasti minimal followers. Oke. Itu perfect ya. Jadi kalau kita lihat sangat berkembang ya. Mungkin ini sudah dipersiapkan lama oleh TikTok, karena waktu itu di Indonesia TikTok sempat di-ban ya, atau apa ya namanya ya. Jadi sempat naik dulu ya kan, karena kontennya udah mulai aneh-aneh gitu kan. Terus kemudian kayaknya sempat di-ban juga. TikTok nggak boleh karena isinya kayak yang seksi-seksi gitu, yang joget-joget gitu. Terus ada bawa TikTok juga kalau nggak salah dulu ya. Terus zaman COVID kayaknya mereka merubah strategi sehingga sampai sekarang tempat justru jadi e-commerce gitu atau marketplace gitu ya, yang memang bisa jualan. Jadi ketemuin seller, pembeli, sama content creator di situ. Ini luar biasa ya, karena biasanya kita cuma punya marketplace doang atau e-commerce gitu ya, kayak si toko orange, toko hijau gitu kan, sehingga semua aktivitas penjualan itu bisa di situ. Tapi sekarang udah merambah ke dunia aplikasi sosial media, terutama di TikTok ini juga. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi kalau kita lihat ya di TikTok itu memang ada yang concernnya itu hanya membuat konten ya kan. Jadi mereka bikin konten, terus kemudian viewersnya banyak segala macam, senang, abis itu di endorse gitu kan.
Nah itu endorse only ya, jadi mereka dibayar sama brandnya tanpa harus punya penjualan terhadap brand tersebut. Nah tapi sekarang ada juga yang memang bikin konten terus kemudian masuk ke keranjang kuning gitu ya. Nah jadi masuk ke keranjang kuning itu dia beli barang dari orang lain gitu. Jadi dia bukan sebagai yang punya barangnya, tapi dia bikin itu jadi keranjang kuning ya kan di TikToknya tersebut. Terus kemudian dia jadi jualan. Jadi orang bisa jual langsung di akunnya dia gitu. Jadi sangat simpel banget gitu. Jadi kayak saya nge-review iPad ini ya bla 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 bla, kalau mau beli tinggal ke keranjang kuning. Nah keranjang kuning ini tuh punyanya sellernya kita gitu kan, atau merchantnya kita gitu kan, sehingga dia tinggal transaksi di situ dan dia langsung dikirimkan barangnya dan kita sebagai affiliate mendapat komisi. Simpel banget gitu. Jadi tidak ada waktu. Jadi proses pembelian itu akan lebih cepat gitu. Itu yang customer mau sekarang gitu kan, sehingga makanya sekarang jadi nge-boom banget gitu kan. Gitu itu TikTok affiliate dan TikTok content creator ya, atau kontennya. Jadi pertanyaannya gimana teman-teman? Ada kan tadi pertanyaannya ya? Ada dong. Ya, apa? Mas. Apa perbedaan TikTok konten dengan TikTok affiliate? Oke. Perbedaannya ya. Yang pasti yang tadi saya bilang ya, yang kalau konten itu dia fokusnya ke konten aja, jadi dia nggak usah naruh keranjang kuningnya di situ ya, karena kalau udah taruh keranjang kuning itu udah pasti affiliate gitu. Karena apa? Karena eksekusi penjualannya barang tersebut itu langsung di keranjang kuning tersebut. Nah tapi kalau konten creator biasanya ya bikin aja kontennya ya kan, entah yang drama, entah yang joget-joget, salto-salto gitu kan, makan beling gitu kan, itu dia konten aja gitu. Dia salto-salto tuh bukan pengen pamerin sesuatu yang ada di keranjang kuning ya, tapi dia nge-create konten itu untuk ngebangun engagement terhadap viewersnya mereka, makanya mereka bikin konten. Nah tujuannya untuk apa tergantung konten kreator tersebut ya. Maksudnya ini kita bicara tentang konten kreator itu ya, apakah memang pengen terkenal aja ya, tapi pasti ada hubungannya sama endorse gitu kan ya. Tapi mereka nggak usah jadi affiliate juga apa-apa. Nah tapi kalau affiliate udah bener-bener tuh mereka tuh bisa jualan apapun itu dengan membuat konten juga, terutama ya misalkan nge-review barang ya, nge-review kamera gitu kan, kalau mau beli tinggal bikin keranjang kuning dan dari situlah dia dapat duitnya ya kan. Tapi kalau konten kreator tadi dapat duitnya adalah dari ide-ide dia, dan mungkin ada barang atau ada brand yang masuk untuk endorse gitu ya. Perbedaannya itu kalau dari saya ya. Oke lanjut. Nih Mas, ada lagi yang tanya, selain TikTok affiliate sama TikTok konten nih, kira-kira TikTok itu bisa dibawa kemana lagi sih nih Mas? TikTok konten affiliate? Ya, TikTok selain TikTok affiliate sama TikTok konten nih, kira-kira si TikTok ini bisa diarahin kemana lagi nih? Aduh, kalau ke depannya tuh banyak banget ya. Sebenarnya gini sih, kalau nggak salah kemarin itu ada aplikasi yang arahnya tuh kayak Spotify ya, musik gitu ya. Kalau nggak salah TikTok mau bikin kayak gitu juga. Jadi kayak platform yang mungkin isinya nanti musik-musik semua. Jadi kalau kita mau dengar musik itu udah mungkin ada saingannya Spotify nih. Jadi masuk ke sana. Mungkin akan ke podcast juga gitu kan. Kalau udah hubungan dengan suara, jadi mereka tidak harus ngelihat videonya gitu kan, sehingga aplikasi kalau misalkan di handphone itu sudah sleep gitu kan, dia biasa bisa denger gitu. Jadi kemungkinan dia akan ke sana gitu, karena kan aplikasi itu sebanyak-banyaknya kita ada di aplikasinya mereka, selama-lamanya kita ada di aplikasi mereka adalah keuntungan buat mereka juga gitu. Jadi kalau biasanya kan kalau TikTok kita harus buka handphone dulu gitu, kita lihat-lihat. Nah sekarang tuh kalau mau pasang TikTok, kalau misalkan musik itu bener jadi ya dia ditaruh aja tuh, kita udah pakai aplikasinya dia gitu kan, ada informasi di situ. Nah kemungkinan arahnya mungkin akan ke sana, dan tapi pasti akan ada hal-hal yang lainnya juga ya. Kayak kemarin dengar-dengar TikTok udah bisa teks juga ya kan, TikTok arahnya ke teks juga. Ini saya nggak ngerti apakah nanti isinya berarti kalau kita scroll teks semua gitu, atau videonya udah nggak ada, jadi kayak Twitter juga gitu, atau Threads yang kayak kemarin juga. Tapi kemungkinan arahnya akan ke sana gitu kan, tapi itu belum secara resmi dari TikToknya ya, tapi nanti kita lihat aja perkembangannya ya. Nanti kan kita bahas kalau ada perkembangan itu juga. Boleh. Lanjut pertanyaannya.
ada yang nanya nih Mas, kalau misalnya TikTok affiliate dan TikTok konten itu apakah memerlukan fitur yang ada di dalam TikTok nggak sih? Gitu. Oke. Sebenarnya kalau TikTok tuh kayaknya udah kaya banget ya ininya, kayak stiker-stikernya, template-templatenya gitu ya, ngedit-ngedit, efek-efeknya gitu ya. Kayaknya udah mulai kaya banget. Tapi biasanya kan ada content creator yang idealis ya, yang harus bagus banget. Ya jadi kan kalau di TikTok itu kan ngeditnya kan dari HP langsung diedit aja bisa kan, tapi kan ada yang harus pakai kamera proper gitu kan, profesional gitu kan, sehingga mereka harus ngeditnya tuh mungkin pakai CapCut atau misalkan apa sih kalau itu ada Premiere ya, apa VN ya, VN juga ada gitu, jadi mereka lebih proper sih. Tapi kalau kan kadang kalau mau mulai TikTok itu kan dari yang kita pegang paling gampang dulu aja gitu ya, dari handphone ya, jadi mulainya nggak usah pakai yang bagus-bagus banget. Dan ngedit di TikTok pun masih oke kalau menurut saya gitu, jadi nggak usah keluar dari aplikasi lain gitu. Lanjut pertanyaannya. Nih ada lagi nih Mas, katanya gimana sih bisa bikin video jadi jauh lebih menarik? Oh gitu, video jauh lebih menarik ya, gimana ya? Sebenarnya gini, kan ada yang bilang kuncinya 3 detik di awal, kita harus ngehook. Jadi harus bikin video ini tuh adalah problemnya mereka atau solusinya mereka gitu kan, di 3 detik di awal itu, sehingga kita akan menontonnya lebih lama lagi. Nah menariknya itu adalah gini, sebenarnya kalau mau jadi content creator mah cukup jujur aja mau pengen jadi apa gitu ya, karena gini kan di dunia ini orang banyak banget ya, di Indonesia ada 250 juta gitu kan, pasti ada satu frekuensi sama kita gitu kan. Ya kayak misalkan konten aneh-aneh pun, yang joget-joget, yang live yang gak jelas juga kan ada aja yang nonton gitu kan. Jadi kalau menarik itu jangan menarik untuk orang lain dulu, tapi menarik untuk diri kita sendiri dulu aja gitu kan. Kalau misalkan menurut kita ini menarik, pasti akan ada orang lain lagi yang melihat bahwa itu akan menarik gitu. Kayak dulu ada orang nonjok-nonjok pohon pisang. Siapa namanya tuh? Binjai apa salah? Iya, yang dari Binjai itu kan, salam dari Binjai itu kan. Coba ada orang nonjok-nonjok pohon pisang sampai hancur, tapi banyak yang nonton kan. Nah, coba itu kan dia seneng tuh nonjok-nonjok pohon pisang kan. Nah, salah satunya itu. Jadi kalau misalkan dia berani untuk tampil beda gitu kan, dan ada orang lain gak ada lagi gitu kan. Kalau misalkan dia senang juga di situ, pasti akan ada orang yang ternyata begini ya, pisangnya jadi apa ya, segala macam ya. Kan akhirnya sekarang dari dia nonjok-nonjok pisang, akhirnya kan jadi nonjok orang beneran kan. Maksudnya kan di ring itu kan jadi content creator yang akhirnya berkembang kan. Tapi untuk memulai untuk jadi content creator yang seperti itu, dimulai dulu aja. Nanti dia akan menemukan sebenarnya gue tuh kesini ya content creatornya gitu. Lanjut. Fitur-fitur yang ada di TikTok tuh apa aja sih Mas katanya? Di fitur saya nggak. Fitur di TikTok itu ada apa aja sih Mas katanya? Banyak ya, ada yang bisa live gitu ya. Ini saya nggak tahu secara teknis detailnya TikTok ya, saya juga nggak terlalu ya konten biasa untuk upload video. Cuman kayaknya kebanyakan tuh sekarang gini, TikTok sangat merekomendasikan untuk kita yang sering live. Jadi setiap hari tuh harus live, sehingga akun kita akan jadi gini, kontennya setiap hari harus dibikin, live-nya juga setiap hari harus dibikin. Kenapa? Karena dia akan merekomendasikan gitu. Jadi contoh misalkan ya, kamu ketemunya sama video lagi nge-review iPad misalkan ya, di akun tersebut 2-3 kali nge-scroll, kalau kamu lagi live, dia akan munculin live-nya kamu gitu. Nah itu kan akan, jadi ketika kamu lihat barang iPad-nya, oh ini barangnya bagus ya, bla 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 di akun ini ya. Terus kamu scroll 2 kali lagi, live kamu dan kamu lagi live, nah dia akan munculkan itu. Jadi direkomendasikan sama TikTok. Kenapa harus begitu? Kayak contoh ya, saya pernah bilang, kalian pernah kenal Kocun nggak sih di TikTok? Nggak tahu ya. Nah di saya tuh muncul terus tuh orang nggak pernah berhenti. Jadi dia tuh sekarang fokus banget jualan elektronik gitu, ya kan. Awalnya tuh dia nge-review gadget atau apa gitu ya. Akhirnya dia jualan live terus tuh. Jadi setiap hari benar-benar live gitu. Jadi kalau saya lagi nyari yang berhubungan dengan iPad atau segala macam, itu pasti dia akan muncul live-nya di saya gitu kan. Jadi direkomendasiin, dan kalau misalkan dia bikin konten, itu nanti kontennya akan muncul ke saya. Sehingga saya kan disuggest terus beberapa kali sama mereka. Kayak kamu juga kalau lagi nyari topi misalkan gitu ya. Nah, topi itu nanti akan muncul terus. Jadi topinya muncul terus, direkomendasikan
topi-topi merek lain. Habis itu yang topi-topi yang lain juga nanti yang live juga akan ada. Gitu. Jadi TikTok segitu gencarnya dia ke arahnya ke sana. Jadi menggiring algoritma kita tuh sangat kenceng banget gitu. Makanya banyak terjadi transaksi di sana gitu. Nah, fiturnya detailnya apa aja setahu saya ya kita bisa ada TikTok Shop ya. Artinya kita jualan gitu kan. TikTok affiliate kita bisa jadi afiliator live gitu kan. Situasinya berarti kalau kita langsung gitu kan. Kalau nggak salah itu nggak tahu saya berapa jam ya, tapi itu lama banget lah. Terus kemudian ya udah kita bisa create video itu sendiri ya. Nextnya kan kalau misalkan mau ada musik jadi TikTok musik atau misalkan nanti ada yang bentuknya teks, saya juga masih belum tahu. Oke, lanjut. Nih ada pertanyaan terakhir nih Mas. Katanya kenapa sih orang suka banget bikin konten di TikTok? Oke. Pertanyaan sama kayak tadi, menyebarnya sangat cepat. Jadi kalau kamu konsisten, ya kan, kamu akan terus konsisten muncul di TikTok juga. Tapi kalau kamu misalkan nggak konsisten, kamu cepat naik, tapi nanti akan cepat turun lagi, akan cepat lupa. Dan TikTok itu sangat makanya saya bilang algoritmanya dia adalah paling bagus untuk interestnya kita. Jadi sebenci-bencinya kamu sama seseorang, sama sebuah konten, sama sesuka-sukanya sama konten juga, itu akan direkomendasikan dua-duanya sama TikTok tersebut cepat. Jadi tanpa harus nunggu lama. Hari ini scroll 2, misalkan gini, kamu ngelihat yang lagi sering itu drama-drama, misalkan drama-drama lucu ya. Nah, 2-3 scroll ke bawah itu akan direkomendasi sama tipikal konten yang serupa gitu. Jadi nggak usah nunggu lama, langsung cepet gitu. Sehingga kesukaan kita terhadap seseorang atau konten itu akan cepat juga. Sehingga si konten kreator juga akan muncul engagementnya kenceng juga terhadap dia gitu. Jadi terus aja direkomendasikan. Gitu. Makanya sekarang TikTok itu diburu sama siapa namanya, sama audiensnya juga ya, dan bentuknya balik lagi singkat, cepat gitu kan. Dulu kan cuma 15 detik gitu kan. Jadi kita udah banyak kesimpulan di sana. Kalau YouTube dulu kan bentuknya video juga, cuman memang waktu itu apalagi dia lagi zamannya podcast apa segala macam ya, podcast yang dimana waktu itu YouTube algoritmanya adalah yang direkomendasikan 17 menit ke atas, 20 menit, 30, bahkan yang sejam itu direkomendasikan oleh YouTube. Nah, TikTok karena melihat itu adalah lama banget, mau dapat kesimpulan itu cuma sampai 1 jam gitu kan, dia bikin singkat sama dia. Ya kan, sehingga kita pindah ke sana. Gitu. Ya, itu kurang lebih ya. Untuk penjelasannya. Jadi ini kalau dibahas ini sih panjang banget ya gitu ya. Untung cuman berapa tadi? 7 pertanyaannya ya. Kalau 7 masih bisa kejawab lah. Tapi nextnya kalau misalkan ada pertanyaan yang berhubungan dengan TikTok, mungkin kita mau bahas TikTok lebih detail lagi, nanti boleh kita bahas juga ya. Saya sambil belajar lagi ya gitu kan, sehingga ilmunya bisa di-sharing ke kalian semua. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Biasa. Pertanyaan Pak Pungkas. Iya. Apa? Kalau Mas sendiri tim mana? Tim TikTok affiliate atau tim TikTok konten? Iya. Dua-duanya belum saya lakukan sih, ya kan. Jadi saya belum tahu saya yang mana. Tapi kalau dari segi cuan, ya kan, dari segi cuan, affiliate yang pasti. Ya, karena duitnya langsung ada di situ. Tapi jangan lupa uang brand dari brand lain juga ya untuk di TikTok itu besar juga. Misalnya kalian suruh nge-review A, nge-review B gitu kan, itu kan bentuknya branding terhadap iklan tersebut ya, brand tersebut gitu. Jadi nggak harus beli di situ juga oke juga. Tapi kadang biasanya sekarang satu paket sih. Jadi kita nge-review tapi keranjang kuningnya di situ. Jadi nanti dapat promo atau apa dan dia dapat affiliate-nya juga gitu. Jadi menurut saya sekarang masih belum tahu saya tim yang mana. Tapi kalau dari cuan affiliate gitu. Oke, thank you guys. Jadi CCTV-nya udahan dulu ya. Kita bahas TikTok kayaknya memang lumayan agak panjang ya gitu. Karena ini banyak banget yang dibicarakan. Jadi tinggal kalian pilih aja kalian mau tim yang mana. Silakan di komen aja ya kan, dan kalau misalkan mau tanya-tanya silakan di komen juga, dan kalau ini bermanfaat tolong di share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita ya. Terima kasih guys support kita, thank you, bye bye.